Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa alihi. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala al-imam qulub al-irsyad wa usul bilad al-ibad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu wa radiya an nabihi wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fid darin amin. Faslun wa 'alaika إن كان لك مال تجب فيه الزكاة بإخراج زكاته طيبة به نفسك قاصدا بها وجه الله مبادرا بتمييزها وتفريغها عند حضور وقتها من غير تأخير فإن فعلت ذلك درت عليك البركات وتضاعفت لديك أنواع الخيرات وصار مالك في حرز حصين من جميع الآفات. Wa'alaika dan wajib bagi engkau jika engkau memiliki harta yang diwajibkan untuk dizakati, untuk mengeluarkan zakatnya dengan gembira dirimu, dengan dalam keadaan dirimu gembira, dirimu ikhlas dan hanya bertujuan ridha Allah Ta'ala. Dalam hal ini zakat termasuk daripada rukun Islam yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ya Rasulullah, ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah wajib untuk mensucikan mereka dan mensucikan harta mereka. Washolli alaihim, kemudian doakan mereka. Sesungguhnya doa engkau kepada mereka adalah suatu ketentraman hati mereka. Dalam ayat ini bagaimana perintah wajib untuk zakat ya. Dan zakat ini tidak diwajibkan ke setiap harta. Artinya harta-harta yang khusus sesuai yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Tidak semua harta walaupun bernilai tinggi untuk dizakati. Sehingga dalam hal ini harta yang wajib dizakati diantaranya kalau itu hewan ternak itu hanya unta, sapi, kerbau, kambing. Ya, Anda memiliki ternak unggas ribuan gak wajib zakat. Ya, Anda memiliki apalagi itu, punya hewan-hewan atau tambak sekalian gak wajib zakat. Ya, peternakan ikan atau apa, walaupun omsetnya itu ratusan juta, tidak wajib zakat. Zakatnya kapan, Ustaz? Nah, kalau diperdagangkan. Kalau Anda perdagangkan itu, maka hukumnya di situ wajib zakat. Kemudian kalau hasil bumi ini ada dua. Ada yang hidup, ada yang mati. Hasil bumi yang hidup seperti tambang ya. Tambang itu cuma dua yang wajib dizakati, tambang emas, tambang perak. Ya, tambang batu bara enggak wajib zakat walaupun miliaran. Tambang nikel, tambang aluminium, baja, sebagainya, minyak itu tidak wajib dizakati. Nah, kemudian
untuk hasil yang hidup, hasil bumi hidup, contoh buah-buahan dan makanan pokok. Buah-buahan itu yang wajib dizakati cuma dua, yaitu kurma dan anggur. Punya kebun jeruk ribuan hektar, nggak wajib zakat. Salak sekian ratus hektar, nggak wajib zakat. Yang wajib cuma dua, yaitu kebun kurma dan anggur. Kebun sawit ya, apa sih kebun sawit? Sawit nggak masuk buah sawit, betul. Buah sawit buahnya. Berarti nggak wajib zakat berarti. Dua aja yang wajib zakat, kurma dan anggur. Kalau itu hasil makanan pokok. Makanan pokok ini semua jenis yang biasanya dimakan bukan di waktu yang darurat. Kalau darurat ini semuanya dimakan darurat ya. Ini bukan darurat, waktu normal. Gandum, jagung ya. Kemudian singkong gini ya. Kemudian kacang-kacang, kalau di Arab itu kacang besar-besar, itu jadi makan pokok dia. Ya, beras ya. Nah, yang itu semua wajib zakati ya. Nah, kemudian logam itu emas dan perak aja. Emas dan perak. Dan masuk dalam kategori emas perak ini alat tukar menukar, yaitu uang kertas kita itu wajib zakat juga, karena dia sama dengan emas dan perak ya, nilainya itu sama dengan emas dan perak uang kertas kita. Nah, kemudian zakat perdagangan. Perdagangan ini lebih luas. Apapun yang didagangkan itu wajib zakat. Makanya kalau urusan perdagangan nggak ada yang selamat daripada zakat. Kalau harta ada pilah, dipilih. Tapi kalau sudah zakat perdagangan, didagangkan, semuanya kena zakat. Kalau didagangkan. Maka itulah, saya punya mobil nih, baru beli mobil, wajib zakat apa enggak? Enggak wajib. Kecuali Anda jual beli mobil, di situ wajib Anda zakati. Kalau cuma dipakai aja aman. Ya, punya rumah tinggal 4, wajib zakat enggak perlu. Karena rumah enggak termasuk barang yang wajib dizakati. Ya, kecuali Anda jual beli rumah, properti. Nah, di situ Anda ada zakat. Ya, punya tanah sekian hektar, enggak wajib zakat. Kecuali kalau ada jualan tanah. Nah, disitulah ada perdagangan. Sehingga di sini harus paham, tidak semua harta yang bernilai itu ada zakatnya. Ya. Contoh seumpama sarang burung. Sarang burung ini wajib zakat kah? Dari sisi apa zakatnya? Ternak dia bukan ternak burungnya, yang diambil sangkarnya, kan liurnya. Sehingga dalam hal ini orang yang punya sarang burung itu tidak wajib zakat. Tapi kalau pengepul, dia ngambil sarang burung, dibeli untuk dijual, pedagang ini wajib zakat. Pedagang wajib zakat. Sama kayak pengepul sawit ya. Pengepul sawit wajib zakat karena dia jual beli. Nah, itu di dalam konteksnya demikian. Terus kemudian di dalam masing-masing zakat itu ada nisab ya. Masing-masing ada nisab. Kalau nisabnya emas, perak dan uang ya, itu kalau emas sampai 20 miskol dalam hadis. 20 miskol ini ukuran kita 84 gram. Orang punya emas 84 gram dan dia bukan perhiasan yang dipakai, bukan perhiasan, hukumnya wajib dizakati. Kalau nyampe 84 gram murni. Kalau perak itu 588 gram. Sesuai ukuran hadis, kalau di hadis mi'ata dirham, 200 dirham. Berapa yang dikeluarkan? Itu rubul usyri, 1/40. Kalau persennya 2,5%, nggak banyak. Orang punya 100 juta, yang wajib keluar cuma 2.500.000. Ya, nggak banyak. Dan ini wajib ya. Orang yang nggak zakat itu berdosa besar dia. Karena dia meninggalkan kewajiban dari Allah.
Dalam suatu ayat Allah Ta'ala berfirman, al-walladina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, termasuk nyimpan duit. Tsumma la yunfiqunaha, kemudian dia tidak menzakatinya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kasih tahu mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Kapan itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu di hari emas dan perak yang mereka simpan itu dipanasin di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, kemudian disetrikakan cairan emas dan perak itu di wajah mereka. Waduhuruhum wajunubuhum waduhuruhum, lambung mereka, punggung mereka. Sehingga ada seruan dari malaikat, hada ma kanastum li anfusikum, ini simpanan kalian. Faduku ma kuntum taknisun, maka rasakanlah yang kalian simpan ini. Dan ini masuk ke semua lini zakat demikian. Dan zakat itu setiap tahun wajib dizakati, bukan seumur hidup sekali, tidak. Ya. Dan dia beda dengan pajak. Ya. Jadi sebagian orang nganggap kalau bayar pajak nggak zakat, ya, beda. Dalam hal apa beda? Nilainya yang dikeluarkan beda. Kemudian masrofnya ke arah mana ini itu juga beda. Zakat ke arah mana, pajak ke arah mana. Jadi zakat itu ke arah 8 golongan yang sudah disebutkan oleh Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Zakat itu hanya diserahkan. Berarti enggak boleh ke yang lain. Hanya diserahkan kepada siapa? Al-fuqara, orang fakir. Wal masakin, orang miskin. Wal amilina 'alaiha, orang yang mengurusi zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf. Wa fir riqab, budak mukatab, budak yang dijanjikan merdeka oleh majikannya. Wal gharimin, orang yang punya hutang enggak bisa bayar. Wa fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan ibnu sabil, orang yang dia merantau ke suatu daerah dan enggak punya ongkos untuk balik ke kampungnya, maka dia diberi zakat untuk sekedar menyampaikan dia ke tempat asalnya. Nah, 8 golongan inilah yang berhak ngambil zakat. Selain mereka enggak boleh. Dan pajak enggak demikian. Pajak arahnya enggak demikian. Sehingga jangan sampai mengira orang yang sudah bayar pajak dianggap sudah zakat, belum. Ya, zakat kewajiban dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian dikatakan, jika seseorang itu memiliki harta yang wajib dizakati, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas. Untuk apa? Biar dapat pahala. Zakat itu ikhlas enggak ikhlas, ya, tetap wajib dikeluarkan. Bedanya kalau dia dipaksa untuk zakat, enggak dapat pahala. Tapi kalau dia zakat ikhlas, pahala dapat. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau memerangi orang yang enggak mau zakat. Diperangin, artinya dipaksa untuk zakat. Dipaksa, disamperin untuk zakat. Kenapa? Itu haknya fakir miskin. Bahkan ulama mengatakan, orang yang dia sudah wajib zakat bulan ini, sudah setahun, tahu-tahu dia enggak bayar-bayar, dan tidak dipisah mana yang zakat, mana yang duit dia, tidak dipisah, maka dia memakan harta orang. Dia seperti orang yang makan harta orang. Siapa orang itu? Fakir miskin. Loh, saya kan kaya. Iya, tapi gara-gara Anda enggak zakat, Anda makan hak orang begitu. Hati-hati. Bisa haram jadinya. Sehingga dalam hal ini, kalau memang dia itu berat untuk langsung, minimal pisahkan. Ini sekian persen di zakat, ya. Sudah, jangan di otak-atik ini. Kalau mau makan milik Anda pribadi aja. Itu tetap Anda dosa, ya. Dosanya kenapa? Mengakhirkan zakat. Tapi enggak sampai makan haram.
Anda nggak sampai memakan hak orang karena sudah Anda sisihkan. Yang repot ini nggak disisihkan. Dia wajib zakat tapi dibiarkan, nggak dikeluarkan. Ini kayak makan hak orang. Dan dituntut nanti sama 8 golongan itu di akhirat. Karena hak dia, hak mereka tidak diberikan. Kemudian qasidan biha wajh Allah, dan dengan ikhlas, ya. Karena Allah Ta'ala, bukan karena pujian, bukan karena apa, ya, tapi karena Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ucapan dari orang-orang yang soleh, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kalian murni karena Allah. Apa arti murni karena Allah? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak mengharapkan dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Itu berarti ikhlas lillahi ta'ala. Mubadiran bertamyiziha, bersegera untuk memisahnya, ya, memisahkan mana yang dizakati, mana yang enggak. Ketika sudah datang waktunya tanpa diakhirkan. Ya, sebagian orang masyarakat ini ada kalanya, ya, nisab dia itu bulan Rajab. Nisab dia bulan Rajab duitnya. Berarti Rajab ke depan wajib dizakati. Cuman dia akhirkan sampai Ramadan, mengharap pahala besar. Ini salah. Kenapa? Karena setiap hari dia akhirkan itu dosa terus. Pahala belum pasti, tapi dosa pasti. Keluarkan. Kalau Rajab, keluarkan Rajab. Masyarakat kita kebanyakan zakat itu di Ramadan. Padahal belum tentu harta dia itu, haulnya itu Ramadan, belum tentu. Kalau seorang itu mengeluarkan zakat sesuai dengan aturannya, maka tiap hari ada yang zakat. Tiap hari itu ada yang zakat. Dan itu akan mengentas kemiskinan. Ya, kalau zakatnya cuma Ramadan semuanya, ini 11 bulan tambah fakir orang. Jadi nunggunya setahun sekali zakat. Padahal zakat itu kalau sudah waktunya zakat keluarkan. Tidak boleh untuk diundur-undur, tidak boleh. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma halaka malun fil barri wal bahri illa biman izzakah." Tidak hancur, tidak binasa suatu harta, baik itu di daratan atau di lautan, kecuali penyebabnya adalah tidak dizakati. Kecurian, kebakaran, ketipu orang, ya macam-macam. Itu semua rata-rata penyebabnya tidak dizakati. Atau sudah dizakati cuman nggak sesuai aturan, nggak pakai aturan fikih. Bagi semaunya, ngambilnya semaunya, ngasihkan ke semaunya, ini yang repot. Ini bukan zakat, ngarannya sodako. Sodako sunnah, tapi kewajiban zakat belum gugur bagi orang yang banyak sodako. Karena sebagian orang, ya, itu tiap hari sodako dia. Tiap hari dia sisihkan dari hasil pekerjaannya. Apakah itu menggugurkan zakat? Tidak. Sodako silahkan, tapi zakat belum gugur dengan banyak sodako. Sama dengan orang banyak tahajud, banyak sholat duha, tapi nggak subuh. Apakah itu bisa selamat di akhirat? Nggak selamat, Pak. Subuh lain, tahajud lain. Ya, banyak sholat sunnah tapi nggak sholat subuh, ya sama aja percuma. 5 waktu dulu matengkan ini, baru silahkan ngamalkan sunnah. Zakatnya dulu perhatikan, silahkan banyak sodako. Tapi tadi ya, amalan sunnah itu menggiurkan. Orang walaupun dia itu gak ada yang tahu, itu merasa lezat. Nyaman ya, bisa tahajud, alhamdulillah. Tapi jarang yang enak ya bisa sholat subuh, jarang. Kenapa? Karena kenikmatan sunnah itu di hati nikmat. Tapi kadang-kadang itu yang bikin orang lalai daripada yang wajib. Yang tuh anak yatim, Masya Allah. Terima kasih Pak. Baik. Tapi zakat nggak pernah. Ini bagaimana modelnya? Ya,
senang nyumbang ke sini, apalagi sampai diketahui orang, masya Allah orang dermawan. Cuman zakat nggak pernah, nggak bisa dermawan seperti ini. Bagaimana dia bisa mendahulukan yang sunnah sementara yang wajib masih belum dia kerjakan? Ya, ini banyak di masyarakat ya, khususnya menyerang orang-orang kaya ini kadang-kadang. Orang kaya yang nggak ngerti ilmu, maka dia lebih tergiur dengan banyak sodakoh, tapi zakatnya nggak pernah atau jarang, ataupun zakat dia pakai cara-cara yang nggak benar. Nanti akan disebutkan apa model-model zakat yang kayak gini. Fa'in fa'alta dzalik, kalau engkau mengerjakan zakat yang demikian, yaitu dengan ikhlas, dengan gembira hatimu, tidak mengakhirkan dari waktunya, maka akan darrat alikal barokat, akan dikucurkan kepada engkau keberkahan-keberkahan dan berlipat-lipat kebaikan-kebaikan yang ada pada engkau. Dan hartamu itu dalam keadaan terlindungi dan terjaga dari semua mara bahaya. Ya, barokah, hartanya barokah, terjaga, ya, seperti itu. Wa alaika bitamyiziz zakah, dan wajib bagi engkau untuk memisahkan zakat, dipisahkan. Orang panen padi, itu nggak boleh dia bagi-bagi dulu, bagi ke tetangga nggak boleh, kecuali dia sisihkan, ditimbang dulu semuanya tanpa dibagi ya. Walaupun yang ikut kerja jangan dikasih dulu, timbang dulu. Kalau sudah ketemu maka ambil 10% kalau Anda tidak pakai biaya. Kalau pakai biaya di dalam pengerjaannya, pupuk, irigasi, 5%. Anggap 1 ton dia, 1 ton panennya. Maka 5%-nya 50 kilo sisihkan. Nah, sisanya silahkan, mau Anda bagikan ke pekerja, Anda bagikan ke tetangga, silahkan. Setelah 50 kilo ini disisihkan. Itu wajib. Kalau dibagi dulu, maka nanti zakatnya berkurang. Enggak, dibagi dulu dia. Maka sisanya tinggal 700. 700 dari 5% itu hanya 35 kilo. Ada korupsi dia di zakatnya, itu enggak boleh. Ya, sehingga jangan dibagi dulu kecuali diketahui berapa nilainya dan berapa zakatnya. Ya. Dan ini penting karena perubahan persen itu tergantung dari jumlah uangnya, jumlah berasnya, tergantung itu. Nah, kemudian summa tafriqiha, kemudian membaginya. Nah, membaginya ini harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Ada kalanya kesalahan sebagian orang ya, bagi zakat itu pada orang-orang yang enggak berhak. Apalagi kalau pengumuman, insyaallah minggu pagi Haji Fulan mau bagi zakat. Ya semua yang pengen duit datang semua, Pak. Yang pengen duit datang semua. Akhirnya kasih semua. Enggak tahu ini di 88 enggak, kasih aja. Itu banyak batalnya. Banyak enggak sahnya. Kenapa? Pertama, anak kecil. Anak kecil enggak boleh kasih zakat. Anak kecil itu tanggungan orang tua. Jadi orang yang ditanggung nafkahnya itu nggak boleh kasih zakat. Ini anak kecil kasih, perempuan yang bersuami kasih, kayak apa bisa sah itu? Nah, ini penting, sehingga harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu batal semua. Nah, kemudian dia harus tahu ilmunya. Kalau memang nggak paham, orang-orang dulu itu itu biasanya dulu sebelum ada Basnas ya. Itu mereka tanya kepada para ulama. Tanya, ini siapa-siapa ini di kampung sini yang berhak siapa? Ya. Ada juga yang mereka ini nyerahkan ke orang alim tadi. Ini saya serahkan, tolong sampean bagikan. Karena sampean lebih paham. Dia membagikannya. Nah, itu bagian-bagiannya. Jadi orang dulu itu ya ngasihkan ke ulama itu bukan karena ulamanya 8 golongan. Tapi karena ulamanya ini ngerti. Dan dia membagikan, bukan dia ambil, dia yang membagikan. Karena dia lebih paham siapa-siapa yang berhak, dan dari yang berhak itu yang paling berhak siapa, dia paham.
Nah, sehingga dalam hal ini itu yang diamalkan orang dulu seperti itu. Kalau sekarang ada lembaganya ya, ada lembaga Basnas sebagainya ada. Nah, ini silahkan ke situ kalau memang kita nggak paham ke siapa-siapa sih nyerahkannya. Ya. Dan jauhilah kata beliau apa yang dikerjakan sebagian para pecinta dunia. Artinya itu sayang kalau duitnya dizakat itu sayang. Wadzalika anna ahadahum la yumayyiz zakah an malih. Walakin yusayyir kullama sadaf mustahiqqan a'tah qistan hasabahu hatta yastafil qadar wajib. Nah, kadang ada dia tidak dipisah. Cuma kalau ada pengemis datang dikasih, nanti dikurangin zakat dia. Datang orang kemis lagi dikasih, ngasihnya 10.000 ya ini. Itu nggak bisa, nggak sah. Ya, tidak sah. Kadang-kadang belum waktunya kasih ke orang. Nanti dihitung, oh hari ini pengeluaran sekian zakatnya. Tapi nggak pernah dipisah hartanya. Kenapa? Akhirnya di akhir tahun dia nggak tahu berapa yang dikeluarkan. Istilahnya harta dia itu berapa yang diuangkan 2,5% berapa lagi enggak. Dia yang penting ngasih. Ini kayak apa? Nggak bisa demikian. Ya, dan ini salah. Nah, sehingga dalam hal ini harusnya kalau sudah dia nyampe nisab, ya, nyampe nisab, maka keluarkan, simpen dulu sampai setahun. Kalau sudah setahun nggak berkurang atau bertambah nggak apa-apa ya. Maka ambil yang paling besar nilainya. Anggap di Januari uang dia 150, ini sudah wajib zakat. Bertambah 70, 80 sampai jadi tahun depan 200 juta. Ambil 200 jutanya. Ya. Jangan ngambil yang 50, ambil yang 200 untuk kehati-hatian. Nah, itu. Tapi kalau seumpama disedekahkan terus niat zakat nggak bisa karena nggak ketahuan berapa nanti ujungnya. Nah, sehingga dalam hal ini kata beliau wala ta'kul min thamarik wa zar'ik alladhi yaji' nisaban indal hasad ba'da buduwi salahi hatta ta'lam al-qadar wajib minhu jafa. Dan jangan engkau memakan hasil dari panen buahmu atau panen gandummu ya, hasil bumi yang sudah nyampe nisab ketika panen ya, sampai engkau tahu kadar wajib yang dikeluarkan berapa. Tadi yang saya banyak terangkan tadi. Jangan dibagikan dulu. Bahkan engkau sendiri jangan makan. Kecuali tahu berapa kadarnya, ambil zakatnya, sisihkan, silahkan nikmati. Mau dijual, mau dibagikan, mau tidak makan sendiri silahkan. Karena itulah manen itu tidak bisa dimakan dulu. Tunggu sampai jelas berapa nisab seluruhnya, ya, baru kemudian diambil 10% atau 5%, disisihkan, baru Anda boleh makan. Itu aturan di dalam panen seperti itu. Ya. Nah, kemudian wa in aradta an ta'kul min syajaratin muayyanah. Dan jika engkau ingin memakan dari beberapa pohon yang engkau tentukan, maka fala yajib 'alaika an ta'rif ilal qadar wajib fiha faqat. Enggak wajib engkau itu mengetahui kecuali yang kadar wajib aja. Itu biasanya ada orang yang ahli ya, namanya khoris. Khoris itu bisa tahu ini setiap pohon sekian kilo hasilnya, kurma sudah. Ini kalau 1 hektar dapatnya sekian ratus kilo. Anda punya 5 hektar berarti sekian. Dia itu nanti sama dia. Oh berarti sekian pohon jangan diambil hasilnya. Itu nanti yang batas zakat. Sisanya silahkan Anda nikmati. Itu namanya khoris. Ada orang yang ahli di situ ada. Jadi dia pintar untuk ngitung walaupun belum dipanen ya. Dia sudah ngerti perkiraan ini menghasilkan sekian kilo. Dia ngerti. Nah, kalau ngitung per pohon repot, Pak. Ya. Ini dia pakai perkiraan dan ini sering pas gitu loh. Enggak masalah pakai itu enggak apa-apa. Ya, kemudian wa'lam ketahuilah anna man yahtalu fi isqatiz zakah, orang yang menipu, orang yang memakai tipu daya di dalam menggugurkan kewajiban zakat,
ya, bi'ito bihibatin, baik itu dengan cara dihibahkan, ya. Contoh seumpama ini seorang yang dia wajib zakat, sudah punya duit 200 juta. Bulan ke-11 dia kasihkan ke anaknya. Dikasihkan ke anaknya 100 juta. Tinggal 100, gak wajib zakat. Karena hitungan sekarang itu 84 gram itu per gramnya 1.400.000-an lah. Kalau dikalikan 84 lebih dari 100. Jadi kalau 100 itu masih belum wajib. Nah, dia kasihkan ke anaknya 100 juta. Sehingga tinggal 100, gugur. Nggak wajib zakat karena belum haul, sudah berkurang nisabnya. Dan dia ngerti fikih, ini pemberian ke anak boleh ditarik lagi. Sehingga seminggu kemudian, nah mana duit yang kemarin 100 juta yang abah kasih, mana? Kasih. Sehingga dia nggak wajib zakat secara fikih. Tapi ini orang yang pinter tipu daya. Kadang-kadang orang alim ya nih. Ini kadang orang alim. Ini tipu daya, hukumnya dosa. Ya, secara fikih benar, secara fikih. Tapi dia nggak pakai akhlak. Dia nggak pakai akhlak di hadapan Allah Ta'ala. Ya, saking cintanya akan dunia sampai dia seperti itu. Au yu'tiha ghair mustahiqin ma'al ilm. Atau dia berikan zakat itu kepada yang nggak berhak. Padahal dia tahu ini nggak berhak. Contoh, uang zakat dijadikan THR. THR karyawannya. Ini daripada saya keluar banyak, mending zakatnya saya aja tak kasihkan ke THR. Jadi uang angpau untuk anak-anak, ini kan family datang kasih uang angpau dari uang zakat. Haram. Dan ini nggak sah. Kecuali yang datang itu mustahik semua. Tapi ini nggak ada mustahik, nggak boleh. Anak kecil kadang, Pak Haji nak zakatnya, kasih zakat. Anak kecil mana paham. Sementara yang ngasih ke anak kecil nggak boleh. Ya. Ini dalam hal ini hati-hati. Atau kadang-kadang seperti ini, dia datang kepada seseorang yang mustahik, yang sudah dia kasih tahu dulu, dikasih dulu, jadi dikasih tuh, sampean gini ya, nanti tak kasih sampean, ini saya punya zakat ini 40 juta. 40 juta kali 40 berarti 1M600 duitnya. Ini 40 juta dia. Cuman nanti sampean kasihkan ke saya lagi ya. Nah, bisa saya kasih ke saya lagi sebagai hibah. Ini sampean tak kasih ini 500.000. Ini saya tak sampean amplopnya 1.000. Nah, sehingga nanti ketika saya dapat duit itu lagi 40 juta, ini bukan duit zakat lagi. Ini hibah dari fulan yang mustahik ini. Ini yang fakir ini hibah ke saya, ini duit hibah. Ya terserah saya, duit saya berarti. Yang saya diberi kok. Nah, ini secara fikih benar, tapi ini nggak beres. Ini nggak beres. Ya. Kenapa? Karena yang 8 golongan nggak dapet. Cuman satu aja. Yang lain yang mana? Sementara yang dizakatkan, yang dizakati dia banyak. Dalam aturan fikih itu, ya, kalau yang zakat itu pemerintah, anggap Basnas, itu wajib 8 golongan dapat semua. Artinya wajib dibagi 8 itu wajib secara merata. Kalau itu per orang, maka nggak boleh kurang dari 3 golongan. Harus 3 golongan. Artinya duit dia dibagi 3. Anggap dia punya zakat, anggap 10 juta. Berarti masing-masing 10, 350 anggap ya. 10 juta, berarti 3 juta 350 per kelompok. Nah, nanti per kelompok ini minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Nggak boleh kurang dari 3 orang. Ya, minimal 3 orang. Fakir 3 orang. Yang miskin 3 orang. Itu harus. Kalau nggak ada, Ustaz, simpen dulu sampai datang orangnya.
Nggak boleh jatah yang kosong ini kasihkan yang ada, nggak bisa. Itu minimal. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini kalau seumpama model kayak tadi itu yang saya ceritakan, ini nggak sah. Dan dia tetap dituntut untuk membayar zakatnya diulang lagi, diqadha. Ya. Au yufarriquha ala muqtadal hawa atau dia membagikannya ya menurut hawa nafsunya. Kayak apa itu? Kalladhi yakhussu bi'taiha man ya'udu alaihi minhu naf'un ajil. Seperti kalau dia ngasih itu ngasih yang sekiranya orang ini balas jasa. Yang kenal dia, yang bisa balas jasa itu yang dia kasih. Yang nggak bisa balas jasa nggak dikasih. Padahal termasuk 8 golongan. Hati-hati. Kalau Anda lillahi ta'ala karena Allah, kasih walaupun dia nggak kenal Anda nggak kenal dia, kasih. 8 golongan kasih. Walaupun nanti dia nggak pernah nyapa Anda, wala berbaik Anda, nggak perlu. Ini milih-milih ini. Tak saya kasih kalau dia ini baik ke saya kasih. Kalau nggak baik ya nggak saya kasih. Itu kalau sodakoh nggak apa-apa. Tapi kalau zakat nggak boleh. Atau gini, pedagang soal pedagang ya. Pak, sampean tak kasih zakat. Kan saya mustahik kan? Iya. Tak kasih zakat, tapi sampean beli barang saya. Tak kasih, tapi beli barang saya ya. Oh iya Pak, ya pasti mau dia. Namanya juga dapat gratis. Tapi ini nggak boleh. Nggak sah. Ini tak kasih zakat sampean 5.000. Tapi beli ya di barang saya. Ini duitnya balik lagi ke dia. Atau dia apa yang parah lagi membagikan barang dagangan. Jadi zakatnya dijadikan barang dagangan dibagikan untuk menghabiskan stok toko. Nggak boleh. Ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini sering terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena pertama nggak ngerti ilmu, yang kedua saking emannya akan dunia. Saking sayangnya akan dunia sampai-sampai untuk yang wajib pun dia peralat. Nah, ini jangan terjadi seperti itu ya. Sehingga dikata beliau, la yakhruju minan dunya hatta yu'adzibahu Allah bimalih. Yang seperti ini enggak mungkin dia meninggal kecuali Allah siksa dia karena hartanya. Enggak mungkin dia meninggal kecuali Allah siksa dia dengan hartanya. Ya Allah. Kenapa? Karena dia berani berpolitik, berani menipu Allah Ta'ala dalam zakat. Wala adabul akhirati akbar lau kanu ya'lamun. Dan sungguh adab akhirat lebih besar. Artinya tetap di akhirat dapat juga siksa. Walau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengerti ya. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang permasalahan zakat dan yang akan datang insyaallah. Saya paripurna majelis, ada yang mau bertanya silakan tanyakan. Assalamualaikum. Jadi yang pernah saya membeli satu emas yang kebetulan dari parameter yang tidak dikeluarkan. Karena saya membeli semayam itu besarnya 3 gram 3 mili. Tetapi dari dasar itu dulu kata kita orang-orang itu besaran uang yang satu mayang itu berapa uangnya kita keluarkan sekian persen untuk zakat. Ini benar atau salah? Iya, jadi selama belum nisab nggak wajib dikeluarkan. Kalau 3 itu masih belum, minimal 84 gram murni. Dan itu bukan perhiasan, kayak emas batang wajib, emas koin, atau perhiasan yang haram. Contoh laki-laki pakai perhiasan emas wajib zakat. Atau perhiasan yang makruh, yang di luar kadar normal ya. Ibu-ibu pakai anting 0,5 kilo sumpama. Itu kan di atas kadar normal. Berapa normalnya Ustaz? Anggaplah 10 gram normalnya. Normalnya 10 gram. Berarti sisanya wajib dizakati. Berarti makruh. Atau
perhiasan rusak gak diperbaiki, disimpan, itu masuk simpanan. Jadi emas perak itu yang wajib dizakat itu yang penting selain perhiasan yang mubah. Mubah ini bukan haram, bukan makruh. Itu. Nah, jadi bukan berarti semua emas di rumah, tidak. Ya, perhiasan yang dipakai istri gak wajib zakat. Walaupun dipakai itu gantian, kondangan sana pakai ini, yang sana pakai sini, gantian tidak apa-apa. Itu gak wajib zakat. Ya, nah, selama dalam kadar normal dan bukan dipakai oleh laki-laki. Nah, kalau yang batangan sudah pasti wajib zakat, batangan pasti ya. Nah, adapun uang saat kadang uang dideposit sumpama, wajib zakat itu. Deposit walaupun nggak bisa diambil, tapi itu kan uang Anda ya. Bahkan uang kita di orangnya kabur, wajib dizakati. Ada orang utang 200 juta, tahu-tahu hilang, kabur orangnya. Nah, tapi zakatnya nanti pas dia balikkan. Cuman dihitung itu 5 tahun 5 tahun. 5 tahun 5 tahun zakat. Selama Anda masih mengharap dia bayar. Tapi kalau Anda mengikhlaskan, saya ikhlaskan aja 200 juta itu sudah saya ikhlaskan, nggak wajib zakat lagi. Tapi pas dia bayar harus Anda jelaskan, Pak, ini kemarin saya ikhlaskan. Tapi kalau sebenarnya mau ngasih lagi ya tak saya terima juga. Gitu. Kalau mau nggak zakat ya seperti itu. Jadi orang hutang, uang kita di orang itu wajib zakati. Cuman bayarnya nanti kalau dia sudah bayar. Artinya maksudnya ikut hitungan. Ikut hitungan. Bahkan yang berhutang pun itu kalau duitnya nganggur gak dipakai, dia wajib zakat. Saya pinjam uang ke teman 300 juta. Tak simpen aja di lemari besi. Sampai setahun. Saya wajib menzakati, yang punya duit wajib menzakati. Kenapa dianggurkan? Betul. Karena itulah dalam Islam itu tidak dianjurkan untuk menumpuk. Karena harta itu hak pakai, hak manfaat, bukan hak simpen. Kalau disimpan ya ada zakat akhirnya. Pakai, gunakan. Ya. Nah, kecuali kalau niat soleha, niat baik, seperti untuk haji, untuk ini tidak apa-apa. Ya, tapi tadi resiko zakat tetap ada. Ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan zakat itu bisa ada keponakan punya utang bank atau misalkan yang sedang pendidikan pulang kalau misalkan kita niatnya zakat maksudnya pertama kita harus tahu mereka masuk 8 golongan apa enggak. Dan mereka apakah di dalam tanggungan nafkah kita apa bukan. Kalau menzakati orang yang dalam tanggungan nafkah kita nggak boleh. Ya, zakat anak nggak boleh, zakat ke istri nggak boleh, zakat ke orang tua nggak boleh. Karena mereka kalau masuk 8 golongan kita wajib ngasih nafkah. Kalau kita golongan enggak. Nah, terus kemudian kalau mereka nggak masuk 8 golongan, ya apalagi nggak boleh juga, bukan 8 golongan. Ya. Yang kedua, nah masuk 8 golongan apa enggak? Kalau seumpama tadi, saudara tadi punya utang. Nah, utang ini itu sudah jatuh tempo apa belum? Kalau belum jatuh tempo, ya, belum jatuh tempo, maka belum berhak. Kalau sudah jatuh tempo, dia nggak mampu bayar, nggak mampu ya, baru dia termasuk 8 golongan kasih. Nah, tapi kalau dia sudah siap nih duit untuk membayar tiap bulan sudah ada, cuman belum waktunya aja. Nah, maka yang seperti ini nggak bisa dapat zakat, karena dia mampu bayar, cuman belum masanya aja, belum tanggalnya. Nah, itu nggak bisa. Nah, cuman tadi lebih afdol memang family ya. Paling afdol yang diberi zakat itu family. Nabi SAW bersabda, as-sodaqah lil aqarib, bersedekah atau berzakat kepada kerabat itu sodaqotun wasilah, sedekah dan silaturahim, dua. Bahkan termasuk yang membatalkan pahala zakat kalau dia punya family masuk 8 golongan
tapi dia kasih ke orang lain. Dia ngerti punya sepupu fakir, tapi dia kasih ke yang lain. Ini nggak ada pahalanya itu. Kenapa? Karena dia dolim dalam zakatnya. Dia dolim dalam zakatnya. Artinya apa? Yang paling berhak untuk zakat itu yang kerabat. Habis kerabat, tetangga. Karena itulah ulama mengatakan ya, bahwasanya memindah zakat dari tempat dia itu nggak boleh. Dia tinggal di Grogot nih, ya. Orang-orang fakir Grogot sudah ngintai nih, kapan Pak Haji ini zakat nih? Diintai terus, ditunggu. Tahu dia zakat di tempat lain. Ini nggak sah. Kecuali kalau yang di sini sudah ada yang ngasih, atau yang di luar famili dia. Maka tidak apa-apa memberi orang luar pulau kah, tapi famili lebih daripada yang di sini. Ya karena bukan famili. Itu tidak apa-apa. Anda mindah zakat tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Ya, silakan Mas. Waalaikumsalam. Dalam hal apa? Tapi tidak mampu, apakah harus kita follow seperti apa? Dan sebaliknya, apakah zakat yang tidak dibayarkan oleh orang tua boleh dibayarkan oleh anaknya ketika sampai saat zakat? Ya. Jadi masalah fitrah ya. Fitrah ini wajib beras, wajib makanan pokok. Artinya nggak boleh dengan uang selama masih ada makanan pokok. Kecuali kalau langka ya. Kalau langka nggak ada beras, maka silahkan pakai duit. Tapi kalau banyak aja beras, maka pakai beras. Mengeluarkan zakat fitrah dengan duit, artinya langsung ke mustahiknya, itu ada yang mengatakan nggak sah, dan ini yang paling banyak bilang nggak sah. Ada yang bilang sah tapi sedikit, dan kita nggak mau spekulasi. Kita pingin ini ibadah ini jangan sampai diragukan, yang sah sekalian. Sehingga dalam hal ini usahakan pakai beras. Nggak apa-apa kalau seumpama dia ke panitia pakai duit, tapi panitia wajib memberaskannya. Harus dijadikan beras, bukan ke duit lagi. Terus kemudian bagi orang yang dia menzakati dirinya dan keluarga, ya, anak istri, maka di sini kalau dia mampunya nggak banyak, kholas, yang mampu dia berapa, itu siapa yang didahulukan? Dirinya dulu. Dirinya dulu. Jangan dia mendahulukan istrinya atau anaknya. Dia dulu yang zakat. Ya, baru ada sisa untuk siapa Ustaz? Istri. Nggak cukup untuk anak-anak, maka itu nggak wajib. Seumpama di bulan Syawal, masih bulan Syawal, dia mampu untuk bayar zakat anak-anak, tidak wajib untuk dikodok, nggak wajib, karena sudah berlalu. Tapi yang mengatakan afdolnya dikodok, afdolnya. Mungkin walaupun itu dia punyanya itu karena pemberian orang. Dia nggak punya di malam Ramadan, di malam Idul Fitri nggak punya, ya. Tapi karena dikasih orang banyak, jadi mampu. Nah, maka walaupun seperti itu, dia dianggap mampu untuk fitrah. Karena fitrah itu untuk fakir pun wajib, untuk yang fakir pun wajib zakat fitrah, ya. Bahkan untuk bayi yang baru lahir itu wajib dizakati fitrahnya. Bukan berarti bayi nggak wajib fitrah, tapi yang menzakati orang tuanya, seperti itu.
Alhamdulillah, semoga yang kita dapat bermanfaat. Semoga kita dimampukan oleh Allah untuk berzakat harta dan diberi taufik untuk menzakatinya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salih. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama. وارزقنا كل حلالا دائما وأخل أدقياء لما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأخر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.